Oke, selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat saja, keluarga juga sehat, tidak ada yang kena penyakit aneh-aneh ya. Malam ini adalah PI Meet pertama, PI Meet kali yang ngomongnya, Specialist Investment Meeting. Ini yang pertama kali saya adakan dan sekalian trial juga. Nah, di pertemuan kali ini semua boleh masuk, mau yang sudah ikut Telegram, mau yang hanya tahu dari Instagram, siapapun boleh masuk. Nah, saya di awal saya akan menjelaskan dulu apa itu PI Meet. Jadi saya nggak usah share screen deh, langsung aja. Jadi PI Meet, Pascal Investment Meeting adalah sebuah ruang untuk sharing dan diskusi bersama mengenai investasi, terutama yang dalam bentuk saham. Tujuan saya membuat PI Meet adalah yang terutama untuk memaksa kita menganalisa perusahaan secara mendalam sebelum berinvestasi. Lalu tujuan lainnya juga memperoleh informasi mengenai perusahaan dari analisa orang lain, mempelajari gaya dan sudut pandang analisa orang lain, dan juga tentu saja kita bisa networking sesama investor saham. Nah, bagaimana cara kerja PI Meet? Jadi admin PI, saya atau dibantu, pada malam ini saya dibantu Pak Emil, kita akan membuat ruangan Zoom atau pakai yang lainnya ya. Lalu kita akan juga sebelumnya menentukan waktu, tempat, dan lainnya itu di grup Telegram. Jadi bagi yang ingin tahu jadwalnya, mohon selalu update di grup Telegram. Nah, setiap orang boleh masuk dan ikut PI Meet tanpa terkecuali, dan setiap orang juga diberi kesempatan untuk membahas perusahaan pilihannya masing-masing, dan juga menjawab pertanyaan dari orang lain. Nah, bagi yang tidak membahas pada saat itu, boleh mengajukan pertanyaan saat narasumber selesai bicara. Oke, lalu semua orang saya persilahkan untuk matikan kamera, buka kamera, share screen, mute, terserah. Tuh. Nah, PI Meet akan selesai bila pembahasan sudah selesai semuanya, tidak ada lagi pertanyaan, atau bila admin menutup ruang diskusi. Oke, lalu peraturan-peraturan PI Meet ini cukup penting. Yang pertama adalah ketika online meeting pada umumnya tetap berlaku. Nah, lalu pembahasan perusahaan wajib mencakup 1. Nama perusahaan, 2. Bisnis perusahaan, 3. Aspek kualitatif, dan 4. Aspek kuantitatif. Valuasi itu tidak wajib karena sifatnya sangat subjektif ya. Jadi mau dibahas silakan, tidak dibahas juga silakan. Lalu pembicara hanya boleh menjelaskan perusahaan secara fundamental, tidak ada pembahasan teknikal sama sekali, pendarmologi, atau yang pakai rasi bintang dan lain-lain tidak boleh dibahas di sini. Lalu perusahaan yang dibahas mohon hanya perusahaan TPK ya. Di Indonesia ataupun di luar negeri boleh asal perusahaan publik. Lalu saya harap pembahasan juga didasarkan dengan fakta yang benar dan pendapat-pendapat yang wajar. Jadi mohon tidak ada tujuan pom-pom atau tebar fir dan lain-lainnya. Lalu yang tidak sedang berbicara tidak boleh menyela pada saat pembicara sedang ngomong, dan juga tidak boleh mengkritisi atau mengomentari pembahasan yang dibawakan oleh pembicara. Nah, poin ini sangat penting karena saya berusaha membuat PI Meet ini judgment free, di mana pembicara bisa bebas ngomong apapun yang dia mau tanpa kritik atau komentar dari orang lain. Pertanyaan boleh, tapi tidak boleh ada kritik atau komentar. Itu karena memang nama analisa pasti ada unsur-unsur subjektif dan kita sebagai pendengar tidak boleh mengkritisi opini-opini para pembicara. Oke, lalu untuk PI Meet selanjutnya, yang boleh bergabung dan boleh masuk ruangan hanya yang akan membahas minimal satu perusahaan. Jadi bagi yang tidak mau membahas perusahaan atau tidak mau berbicara, tidak akan boleh masuk. Nah, bila ada yang masuk namun ternyata tidak jadi membahas perusahaan, maka akan di blacklist. Oke.
Dan kalau misalnya ingin masuk di BIP berikutnya, mohon japri ke saya dulu untuk kita janjian mau membahas perusahaan apa. Oke, saya rasa peraturan-peraturannya simple dan mudah diikuti ya. Itu nggak banyak juga peraturannya. Oke, karena sudah jelas semuanya, ya kita mulai PM pertama. Pada hari ini rencananya ada 5 yang ngomong. Cuman satu berhalangan karena ada tugas kantor, satunya berhalangan karena di luar juga. Jadi sisa 3. Pertama dari saya sendiri, saya akan membahas perusahaan BFI Finance. Lalu kedua dari Pak Aw. Pak Aw akan membahas Panin Sekuritas, ya, PANS. Lalu ketiga Pak DGM akan membahas auto. Nah, oke, mulai dari saya. Oke, saya nggak usah share screen dulu ya, jadi saya ngomong aja. BFI Finance. BFI Finance itu adalah perusahaan multi-finance. Apa itu perusahaan multi-finance? Jadi perusahaan yang membiayai pembelian pada umumnya otomotif ya. BFI juga fokusnya pada otomotif. Jadi BFI Finance ini didirikan tahun 1982. Pada waktu itu namanya bukan BFI ya, tapi Manufacturers Hanover Leasing Indonesia. Yang waktu itu kongsi antara MHL Corp USA dengan shareholder lokal. IPO tahun 1990, sejak IPO sudah issue 2 kali, tahun 94 dan tahun 97. Jadi pada awalnya dimiliki oleh keluarga Ongko melalui Arya Putra dan Ongko Multikorpora. Nah, lalu pada saat Krismon tahun 98, BFI mengalami kesulitan bayar pinjaman, lalu akhirnya keluarga Ongko menggadaikan sahamnya untuk menebus pinjaman tersebut. Nah, ini menjadi kasus sekitar tahun 2001 ya. Jadi kasus 2004. Pada saat itu keluarga Ongko menggugat kembali sahamnya kepada BFI dan kasus ini baru selesai tahun 2019. Gitu. Nah, bisnisnya saya ulangi lagi adalah perusahaan multi-finance, artinya perusahaan multi-finance itu dia tidak boleh menampung dana dari masyarakat. Jadi, modal kerja multi-finance harus diambil dari kredit ke bank atau dalam bentuk obligasi. Nah, lalu kredit ini disalurkan kepada konsumen, bisa individu, bisa perusahaan, dalam bentuk pembiayaan. Jadi misalnya konsumen ingin beli motor atau ingin beli mobil, bisa dibantu oleh BFI. Jadi konsumen hanya bayar DP, sisanya dicicil. BFI tentu saja mendapatkan keuntungan dari pembayaran modal plus bunganya itu. Nah, BFI sendiri pembiayaan dibedakan menjadi 2, yaitu pembiayaan namanya consumer financing. Ini pembiayaan kepada individu, dan finance lease atau pembiayaan kepada perusahaan. Itu modelnya sama, cuman hanya beda target marketnya aja. Di awal memang lebih banyak konsumer ya, yang individu itu sekitar 80% dibandingkan yang finance lease itu hanya sekitar 15%. Namun seiring waktu porsi antara dua macam produk itu berganti. Sehingga pada tahun 2015 itu sudah sekitar 50-50, namun 2018 itu sudah 65% untuk yang korporasi, yang individu hanya 35%. Begitu. Lalu fokus dari BFI adalah mobil bekas, bukan mobil baru, dan juga target marketnya ada kelas menengah ke bawah. Nah, dalam menyalurkan pembiayaannya, BFI sendiri bisa join dengan dealer, jadi dealer mobil, bekas ataupun baru, kan didatengin orang tuh. Nah, orang pada waktu mau beli bisa dioper ke BFI, ini BFI yang membantu pembiayaannya. Atau ada namanya non-dealer, di mana BFI itu punya semacam jaringan sendiri yang orang bisa melakukan transaksi dengan jaringan-jaringan BFI. Jadi semacam apa ya namanya?
dia punya toko-toko sendiri gitulah, mitra, bahasanya mitra. Gitu. Nah, ada keunikan di PFI. Jadi kalau kita lihat annual report-nya PFI, itu mereka menyebutkan pembiayaan dealer dan non-dealer. Dealer ya seperti saya jelaskan tadi dengan mitra dealer. Non-dealer ini yang market mereka itu sendiri. Nah, memang bahasanya agak abu-abu, tapi dari yang saya tangkap, pembiayaan non-dealer ini adalah pembiayaan dalam bentuk gadai. Jadi target marketnya adalah orang-orang yang sudah memiliki mobil, sudah punya motor, namun ingin mendapatkan uang tunai. Jadi mereka menggadaikan mobil dan motornya itu. Atau kalau bahasanya BFI, pembiayaan dengan jaminan mobil atau motor. Beda ya dengan kalau yang pembiayaan pada umumnya, orang belum punya uang cukup, tapi mau beli mobil. Sedangkan ini orang sudah punya mobil, tapi butuh uang lebih banyak lagi. Gitu. Nah, perbedaan ini cukup signifikan karena kalau gadai, otomatis bunganya itu lebih tinggi daripada pembiayaan mobil. Gitu karena pada umumnya kredit yang tujuannya lebih lebar dan tidak spesifik ya seperti ini KTA atau mungkin KMK, kredit modal kerja, itu agak spesifik sih. Nah, seperti di pegadaian itu bunganya lebih tinggi karena kredit kreditur menganggap resikonya juga lebih tinggi. Gitu. Oke, jadi bisnis modelnya BFI itu seperti yang tadi saya jelaskan. Saya akan membahas dari kuantitatif dulu. Secara balance sheet, BFI ini sangat aman karena leverage, yang saya maksud leverage itu adalah utang yang memiliki bunga ya, jadi utang kepada bank, utang kepada perusahaan non-bank, dan juga obligasi dibandingkan dengan ekuitas perusahaan. Itu selalu di bawah 2. Pernah di atas 2 lah, tapi itu hanya satu tahun saja. Lalu debt to equity ratio, jadi total debt dibanding total equity itu di bawah 2,5. Dari OJK sendiri ketentuannya maksimal 10 kali. Namun 10 kali itu sangat-sangat tinggi sih menurut saya. Jadi kita lihat saja misalnya Adira, multifinance terbesar di Indonesia, itu leverage-nya sekitar 4-5 kali. Jadi BFI sekitar setengahnya aja. Nah, dengan porsi balance sheet yang cukup konservatif, NPF-nya juga bagus, gitu, non-performing financing ya. Ini sama lah dengan non-performing loan. Itu angkanya selalu di bawah 2%. Hanya memang pada saat Corona, Q3 2020, dia mencapai 2,7%. Namun ini kan benar-benar extraordinary times ya, jadi saya masih bisa ampuni lah. Nah, lalu untuk profit sendiri, jadi saya kalau menganalisa perusahaan finance, itu kan agak berbeda ya dengan perusahaan biasa. Nah, saya masukkan namanya operating profit dan juga operating margin. Maksudnya apa? Ini adalah revenue dikurangi oleh semua biaya kecuali CKPN. Jadi saya menganggap biaya-biaya selain CKPN itu adalah biaya yang digunakan untuk operasi perusahaan. Nah, operating profit-nya ini cukup stabil. Rata-rata sekitar 43%, 43-46%. Gitu. Memang pada tahun 2015, itu saat-saat kelamnya multifinance dan industri perbankan ya, itu sempat 38%. Tapi 38 itu masih sangat bagus sekali dibandingkan perusahaan-perusahaan sejenis. Net profit sendiri juga rata-rata sekitar 24%. Lagi-lagi turun drastisnya tahun 2015. Gitu. Nah, kalau operating profit-nya dengan net profit itu bedanya cukup jauh, berarti biasanya CKPN-nya meningkat. Gitu. Cuman karena net margin-nya ini sama-sama stabil dengan operating, jadi CKPN-nya BVIN juga otomatis stabil. Gitu. Jadi dia tidak pernah mengalami lonjakan NPL yang sangat tinggi sehingga membutuhkan CKPN yang lebih. Oke. Net profit tahun 2019 memang turun drastis kalau kita lihat di LK-nya ya. Itu karena kasus saham yang terakhir tadi saya sebutkan. Jadi
BFI akhirnya ya dalam tanda kutip kalah ya. Dia harus membayar Arya Putra sekitar 700 miliar nggak salah. Itu yang memotong profitnya setengah. Tuh. Lalu pertumbuhan omset dan pertumbuhan profit ini sangat spektakuler. Ya. Jadi revenue itu compounded growth-nya ya. Jadi bukan flat, ini compounded-nya itu 27% dari tahun 2010 sampai 2019. Sedangkan operating profit itu 25%. Nah, owner's profit memang rendah karena kasus Arya Putra tadi. Tapi kalau kasus Arya Putra itu tidak ada, growth-nya di atas 20%. Ini sangat bagus ya. Sedikit sekali perusahaan yang dalam sekitar 10 tahun terakhir compounded-nya bisa sampai 20% di Indonesia. Gitu. Nah, lalu saya mau jelaskan juga tentang rasio. Kalau ini saya lebih baik share screen aja sih. Sebentar. Nah, ini saya share screen. Jadi ini tadi saya sebutkan CAGR ya. CAGR-nya itu sekitar 27%. Ini saya pakai average. Nah, lalu ini revenue. Nah, ini operating profit. CAGR-nya 25%. Lalu net profit 18% karena tahun 2019. Nah, ini ada berkurang separuh ya dari tahun 2018. Ini karena kasus Arya Putra itu. Nah, lalu kalau kita ngomong rasio, saya itu suka sekali dengan analisa rasio DuPont. Jadi rasio DuPont itu adalah rasio yang bisa menunjukkan ROA dan ROE, tapi tidak berdasarkan yang rumus-rumus yang seperti dulu ya. Seperti yang kita tahu, misalnya kalau ROA itu adalah net margin dibagi aset, ROE itu adalah net margin dibagi equity. Nah, kalau DuPont itu ROA berasal dari net profit margin dikalikan dengan total asset turnover. Nah, lalu ketemu ROA. ROA bila kita kali dengan leverage, itu ketemunya ROE. Nah, simpelnya seperti ini. Saya lebih suka lihat ROA dulu. Ya, karena ROE ini pengaruhnya adalah leverage. Jadi semakin banyak hutangnya, ROE bisa lebih tinggi, walaupun perusahaan itu profitnya gitu-gitu aja. Ya, jadi ROA-nya ini sangat bagus. Rata-rata 5 tahun terakhir 6,1. Dulu memang 8,3, tapi semakin dia membesar, ROA-nya juga semakin mengecil. Terutama karena tahun 2015 ROA-nya sempat di bawah 6 ya. Tapi setelah itu meningkat. Nah, net profit margin juga 2015 turun, meningkat sampai 2018. Lalu meningkat, bahkan di 2018 ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun awal, sekitar 2013 ya. Lebih baik. Nah, juga aset turnover asetnya meningkat, walaupun ini cuma 0,1, tapi ini cukup tinggi ya. Karena biasanya 0,2, 0,3, ini bedanya lumayan. Ya. Kita bandingkan aja, misalnya 2013. Net profit margin 27. Aset turnover 0,2, maka ROA-nya 6,1. Sedangkan di sini net profit margin turun 2%. Tapi aset turnover-nya naik 0,1 aja, itu ROA-nya sudah bisa 6,4. Which is 0,3% lebih tinggi. Gitu. Nah, ROE pun bagus. Rata-rata 5 tahun terakhir 19%. Ya, tidak jauh beda dengan 5 tahun awalnya. Ini memang dipengaruhi oleh leverage. Leverage-nya semakin tahun dia semakin meningkat. Tuh. Tapi ya walaupun leverage ini saya hapus, saya tetap suka sekali dengan ROA-nya. Gitu. ROA BFI adalah yang tertinggi di antara Adira dan Silicon Finance. Lebih rendah sedikit daripada Mandala Finance. Gitu. Oke. Lalu yang kuantitatif selesai saya situ saja. Nah, kualitatif. Secara kualitatif BFI ini saya suka sekali dengan pengelolaan SDM. Di bisnis yang finansial, SDM itu sangat-sangat penting. Karena bisnis finansial, ya kita kalau ke bank,
kita sangat memperhatikan servisnya ya, dibandingkan kalau misalnya kita beli produknya Unilever, kita tidak perlu servis. Servis supermarketnya mungkin iya, tapi kan bukan servis dari Unilever ini. Gitu. Nah, servis yang bagus harus didukung dengan SDM yang baik pula. Maka pengelolaan SDM BFI ini saya sangat perhatikan. Jadi dia itu pernah melakukan 2 program yang sangat memajukan SDM-nya. Pertama adalah 2014 BFI itu membuat program RACE untuk meningkatkan efisiensi. Memang efisiensinya tidak terlalu signifikan sih kelihatannya. Nah, lalu program ini dilanjutkan dengan program Golden Bamboo yang lebih menambah digitalisasi di operasional BFI. Nah, ini jauh lebih sukses karena efektivitas karyawan naik 20%, walaupun jumlah karyawan naik 10%. Nah, saya lihat efektivitas karyawan dari mana? Dari sini. Ini jumlah karyawan BFI. Dari 2010 hanya 3.600, 2019 sudah ada 12.000 orang. Lalu saya bagi dengan piutang pembiayaan. Jadi, satu karyawan ini mengelola berapa piutang pembiayaan. Kasarannya seperti itu. Dan kita lihat saja angkanya memang selalu naik. Naik. Padahal jumlah karyawan juga selalu naik. Biasanya perusahaan lain itu kalau rasio piutang pembiayaan dibagi karyawannya meningkat, biasanya gara-gara karyawannya di PHK. Nah, otomatis kan penurunan jumlah karyawan itu lebih kecil persentasenya dibandingkan pergerakannya piutang pembiayaan. Makanya itu biasanya lebih efisien. Namun BFI naik terus, tapi juga selalu lebih efisien. Nah, ini pengelolaan SDM yang sangat bagus. Gitu. Lalu poin kedua, inovasi. Inovasinya BFI ini sebenarnya lebih baik dibanding Adira yang adalah market leader ya. Gitu. Jadi dia dulu itu yang pertama kali mencanangkan pembayaran di minimarket. Gitu. Sedangkan Adira itu dari tahun berapa hanya kantor pos terus saja. Dia baru mengembangkan minimarket tuh kalau tidak salah 2 tahun setelah BFI sudah mengembangkan duluan. Gitu. Nah, lalu saat ini dia juga punya anak usaha P2P lending, PT Fit ya, finansial teknologi gitu. Nilainya sih belum besar, cuman ya itu salah satu inovasi juga. Lalu juga ada aplikasi untuk SDM-nya, MBIT namanya, nah itu khusus untuk karyawannya TFI. Lalu ada pengembangan juga pembiayaan properti dan pembiayaan syariah, namun karena itu masih 2 tahun, jadi belum terlalu signifikan. Gitu. Nah, jadi saya rasa cukup ya. Cukup pembahasan TFI dari saya. Saya tidak membahas valuasi karena memang ya ini sifatnya subjektif ya. Saya merasa tidak perlu membahas. Saya ngomong sudah juga lama sekali. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya mungkin tanya di Telegram aja ya. Untuk saat saya kasih tahu aja untuk saat ini menurut saya BFI tidak murah-murah banget. Ya memang kalau dibandingkan dengan harga wajarnya mungkin masih di bawah, tapi margin of safety-nya nggak cukup tinggi lah untuk saya bisa nambah investasi di BFI. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan mengenai BFI Finance. Menurut Bapak, apakah margin of safety yang Bapak hitung saat ini sudah mendekati nilai wajarnya dari Pak Bintan ya? Kira-kira menurut saya mungkin sekarang harganya berapa sih? 160 ya. Mungkin sekitar 20 sampai 30% ya Pak margin of safety-nya. Nah, kalau di saat seperti ini sih ada perusahaan lain yang margin of safety-nya lebih tinggi dibanding BFI. Jadi dengan margin of safety segitu menurut saya kurang sih. Saya tidak berani lah untuk menambah investasi di BFI. Kecuali nanti ada perubahan ya. Jadi kita tunggu aja laporan Q4 2020-nya. Atau kalau misalnya harga yang turun, bisa dibeli. Ini perusahaan yang bagus. Saya lebih suka ini daripada Adira. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Kalau tidak ada, giliran selanjutnya Pak Awe. Pak Awe boleh di-unmute, Pak. Iya, Pak Awe, silakan. Bisa share screen nggak? Mau share screen nggak, Pak Awe? Nggak ada slide, Pak. Oh, ya nggak apa-apa sih. Saya juga share screen-nya dikit doang. Ya, Ya. silakan. Mau bahas PANS nih. Mulai dari mana ya? Malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alarik. Domisili saya di Pekanbaru sekarang, Pak. Oke. Hari ini saya mau coba bahas mengenai PANS ya, Panin Sekuritas. Panin Sekuritas ini perusahaan broker saham. Jadi Panin Sekuritas ini berdiri tahun 89, listing di BE di Bursa Efek. Bursa Efek itu tahun 2000. Jadi mereka menjalankan usaha perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Produk-produk mereka itu juga ada, selain broker saham juga ada reksadana dan repo saham. Jadi yang di LK-nya itu yang saya lihat selalu dimasukkan profit atau loss yang belum direalisasikan. Jadi walaupun terlihat net sales-nya turun atau perusahaannya itu rugi, sebenarnya saya menemukan bahwa perusahaan ini sebenarnya nggak rugi karena net sales yang dimasukkan itu juga dimasukkan adalah profit atau loss yang belum direalisasikan. Artinya Pak, mereka kan ada investasi di reksadana, sedangkan kita tahu pasar saham sekarang lagi turun ya. Jadi lagi turun, jadi itu juga dimasukkan. Saya coba saya keluarkan yang jadi LK-nya itu saya susun ulang. Jadi saya menemukan bahwa net profit-nya itu lumayan tinggi bisa mencapai net margin itu untuk tahun 2019 itu mencapai 31%. Dan yang lihat dari tahun di masa jayanya itu tahun sekitar 2012 itu net profit-nya bisa mencapai 54%. Setelah kita keluarkan profit atau loss yang belum direalisasikannya. Dan perusahaan ini juga dari balance sheet-nya utangnya rendah, hanya 44%. Leverage-nya rendah, karena rasionya 2,8 kali. Dan juga memberikan DPR-nya, dividend payout rasionya selalu di atas 50%. Di tahun 2019 itu 58%. Itu dari balance sheet-nya. Terus dari bisnis modelnya, saya ikuti yang dari pertanyaan Pak Andre aja ya. Kalau Ya. dari perusahaan yang memiliki merek yang kuat, perusahaan ini belum termasuk sih yang kalau dari jumlah transaksi per November 2020 yang terbesar itu yang listing yang terbesar itu Mirai ya, yang Mirai. Tapi hanya Panin Sekuritas yang dedicated TBK, perusahaan TBK yang dedicated itu aset manajemen. Yang lainnya itu
capital marketnya jauh dibandingkan dengan Panin Sekuritas. Balance sheet-nya itu saya hitung ulang, ROE-nya itu bisa mencapai 9%, ROA-nya 5%. Dengan dividen yang rutin setiap tahun, dengan yang harga sekarang mungkin dividen rasionya itu bisa sekitar 8 atau 9%. Kalau dengan kondisi kita lihat balance sheet tahun 2019 ya. Itu saja kira-kira dari saya, Pak Andre. Ya, makasih Pak W. Panin. Ada yang mau nanya mungkin ke Pak W? Sebelum saya tanya terus ini. Saya juga tertarik soalnya dulu dengan PANS. Nggak selesai analisa. Ya, sambil nunggu yang lain ya. Kalau ada yang mau tanya langsung unmute aja. Tadi Pak Awi bilang bisnis modelnya itu penjamin efek, broker, reksadana, dan repo saham ya Pak ya? Iya benar. Dia revenue terbesar dari yang mana Pak? Revenue terbesarnya itu sebenarnya dari manajemen investasi dari reksadananya. Jadi Manajemen reksadana. fee ya berarti ya? Ya, jadi ada manajemen fee itu. Sekuritas itu punya produk reksadananya itu ada 8 saham, 6 campuran, pendapatan tetap 4, dan pasar uang 2, dan terproteksi ada 13 reksadana. Jadi pendapatan terbesarnya itu ada di pendapatan manajemen investasi. Yang kedua sih dari bunga dan dividen. Di tahun dari 2019 itu ada 183 miliar, dan bunga dan dividennya 130 miliar. Total nasabah itu saya lihat selalu meningkat. Jadi tahun 2012 itu ada 23.000 total investor ya, total nasabah investornya. Maksud saya yang ini total nasabah yang buka akun di Panin Sekuritas. Dengan tapi kita nggak bahas makro ya Pak. Ya. Dengan meningkat 20 tahun 2012 itu ada 20.000 total nasabah. Sekarang ini mereka punya 70.000 total nasabah dengan average komisi yang saya hitung, average komisi per nasabahnya itu memang agak menurun di tahun 2000 dari 2012 dengan total nasabah 20.000, average komisinya itu 2 jutaan. Tapi dengan sekarang total nasabah yang meningkat 70.000, average komisinya menurun. Mungkin dari Oke. Ada pertanyaan dari Bu Yeni. Bu Yeni mau ngomong langsung nggak? Ngomong langsung aja Bu, nggak apa-apa. Halo, Pak, selamat malam. Saya mau izin tanya ya Pak, itu kan ada kerugian dari reksadana saham yang belum direalisasikan. Nah, saya pengen tahu kira-kira saham-saham apa aja ya Pak yang dimiliki sama Panin Aset Sekuritas ini gitu. Terima kasih. Ini maaf ya kalau salah. Panin Sekuritas juga berinvestasi di reksadana anak perusahaannya. Jadi selain menjual, mereka juga ikut beli reksadananya gitu. Jadi dari reksadananya itu kan masuk aset mereka.
dari public expose yang kemarin, yang sebelumnya, bahwa pencatatan aset naik atau turun itu harus dicatat di LK-nya mereka gitu. Dan anehnya di LK-nya itu dimasukkan ke dalam sales mereka. Jadi nampaknya kalau kita ambil dari misalnya dari Stockbit atau dari website yang lain, itu nampaknya turun drastis, bahkan jadinya rugi. Tapi itu ditotalin seperti istilah ini, kita beli reksadana walaupun kita nggak jual gitu kan, nilainya turun itu harus tetap dicatat di laporannya di LK-nya. Jadi saya hitung ulang, itu saya keluarin. Seperti ibaratnya gini, kita punya rumah, harga rumah kita turun, tapi kan kita tetap punya rumah gitu. Itu kira-kira. Sorry, saya potong. Kalau Bu Yeni nanyanya, kalau saya nggak salah nangkep ya, saham-saham yang dimiliki Panin Sekuritas itu apa aja, gitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Jadi kan Panin Sekuritas ini kan invest juga di saham KW, ya kan? Nah, saham-saham apa yang dimiliki Panin Sekuritas? Mungkin pertanyaan kayak gitu ya Bu ya? Iya, betul. Mereka itu nggak langsung invest di saham, Bu. Mereka itu beli. Saya lihat kan kalau di saya lihat kan kalau di LK itu Pak ada kerugian 180 miliar ya Pak ya? Iya, benar. Nah, saya pengen tahu itu isinya saham-sahamnya apa aja ya Pak yang menyebabkan LK Q3 2020 bisa rugi sampai 180 miliar? Penilaian ruginya itu kan dari penilaian LK akhir tahun 2019 kemarin ya. Jadi itu ada nilainya, misalnya mereka itu nggak punya invest langsung beli sahamnya itu, Bu. Jadi itu di laporan keuangan mereka mempunyai penyerta mereka punya portofolio efeknya itu dalam bentuk reksadana gitu. Jadi produk-produk anak perusahaannya dari Panin Asset Management itu kayak produk reksadana misalnya Panin Dana Maksima, mereka itu punya nilai investasi 300 miliar gitu. Sedangkan kita tahu kalau Ibu mau tahu invest sahamnya kemana, kita harus telaah lagi di masing-masing. Ibu bisa lihat di websitenya paninam.co.id itu masing-masing reksadana itu nanti di sana ada bisa kita lihat prospektusnya saham apa aja yang dibeli gitu. Jadi Panin Sekuritas nggak langsung beli saham, tapi mereka beli reksadana dari Panin Asset Management anak perusahaannya. Jadi kalau dibilang saham apa aja yang mereka beli, mereka nggak langsung beli saham, mereka beli reksadana. Jadi kita tahu kan reksadana memang tahun waktu corona ini turun harganya, jadi penilaian nilai wajarnya juga turun gitu. Itu yang dimasukkan ke LK. Sebenarnya kan mereka belum jual gitu. Dan kita tahu prospeknya ya, prospeknya kalau misalnya kembali ke normal, itu harusnya mereka nggak rugi, kecuali mereka jual ya. Kalau kita jual, berarti kan dia sudah merealisasikan. Sedangkan kalau misalnya dia merealisasikan keuntungan atau kerugian, dia tercatat di akun yang terpisah. Di ininya terpisah. Oke. Pak Suginto. Kira-kira gitu, Bu. Menjawab, dia harus cek lagi ke reksadananya. Pak Suginto ada tanya nih. Mau langsung ngomong nggak Pak? Nih, nggak usah malu-malu Pak, santai aja di sini. Bu Yeni, kira-kira gimana Bu? Oh iya, makasih Pak. Oke. Apakah PANS tidak punya RD saham? Punya Pak. Mereka punya reksadana saham, Panin Data Maksima. Ini dari reksadananya sih
produk-produk mereka sih, produk-produk reksadana mereka sih lumayan terkenal ya. Udah nyampe ya, Mas? Seperti Dana Maksima, Panindana Prima gitu. Karena imbal hasilnya sih di tahun-tahun sebelumnya sih lumayan bagus gitu. Dan circle saya sih banyak menceritakan tentang reksadana ini gitu. Pak Awe, kan Pak Awe sudah mengeluarkan semua yang belum direalisasikan itu sudah dikeluarkan semua dari LK ya? Iya Pak. Pernah rugi nggak Pans ini? Enggak. Nggak pernah ya? Dan rutin Pak, nggak pernah bayar bagi dividen. Selalu rutin. Bagi dividen rutin. Terus kalau misalnya yang belum direalisasikan itu dikeluarkan semua, cukup stabil nggak atau naik turun? Kalau dari catatan saya, dari ininya net profit pendapatannya, earningnya ya, profitnya Pak. Net profit. Oh, net profit. Net profitnya sih lumayan turun dari tahun 2012 itu net profitnya itu ROE-nya itu bisa di 13% tahun 2012. Sekarang di ROE-nya itu LK 2019 itu turun jadi 9%. Jadi cenderung menurun ya emang ya? Ya, cenderung menurun, Pak. Terus tadi ada ngomong utang 44%. Maksudnya utang 44% itu apa ya? Mereka punya utang ke bank, Pak. Mungkin untuk repo sahamnya gitu. 44% itu 40% dari apa? 44. Oh, DER-nya Pak, DER. Debt equity. Oh, berarti nggak nyampe 1 ya? Nggak sampai 1, Pak. Oh, ya aman sih kalau gitu ya. Iya. Tahun kemarin nampak dari operating cash flow-nya itu minus karena tahun kemarin mereka baru melunasi utangnya. Tahun ini nambah utang lagi gitu. Jadi ya gali lubang tutup lubang sepertinya. Ya. Pak Awe ada pegang Pans? Gimana Pak? Ada pegang Pans? Ada Ya, invest di Pans? ada invest di Pans. Itu harganya turun. Kalau nambah lagi mau sekarang Pak? Kalau sekarang mendekati nilai ininya sih. Nggak terlalu murah ya. Beberapa hari terakhir naik banyak sih emang dia. Gimana? Sampai beberapa yang minggu lalu ya atau berapa ya, dia naik banyak kan sampai harus ngeluarin surat segala. Ya Pak, ada pom-pom. Iya ya? Iya, jadi kan kelemahannya sih dia nggak liquid Pak sahamnya. Jadi kalau naik turunnya itu memang bisa gap-nya bisa banyak banget karena nggak liquid kan. Mungkin nggak ada yang mau lepas gitu. Iya. Oke, Fani Sekuritas. Udah saya sih cukup lah tanyaannya. Yang lain ada yang mau tanya apa enggak? Sorry Pak, mau tanya Pak? Oh ya. Pak, kira-kira estimasi apa namanya EPS 2020 berapa ya Pans ya? Kita kan tahu nih di Q4 ini kan dia kan indeks juga naik, otomatis yang kerugiannya ya itu kan juga pasti berkurang dong. Kira estimasinya berapa sih EPS-nya? Dari 2020? Dari yang saya hitung LK dari kuartal 3 ya Pak, itu IPS-nya 66. Ya bukan, misalnya estimasi apa namanya 2020-nya. Full year maksudnya Pak? Ya, full year ya Pak. Kalau disetahunkan ya nggak rugi Pak, sebenarnya sama sih kalau saya hitung. Berapa Pak disetahunkan kira-kira? Sama dengan tahun 2019 sekitar 96. Share-nya 96 gitu Pak. Setelah dikeluarkan ya laba ini.
Apanya Pak? Maksudnya? Pak Suhadi nanya IPS-nya ya? Ya, maksudnya earning per share-nya itu estimasi 2020 full year itu kira-kira berapa Pak? Karena kan kita tahu nih Pak, di 100. Q4, 100? Iya, sama dengan tahun 2019. Nggak rugi 2019. sebenarnya. Iya, tapi di ininya rugi gitu. 2019 bukannya 178 ya? Itu karena tadi saya bilang Pak, itu saya susun ulang. Jadi yang laba rugi, profit atau loss yang belum direalisasikan itu dikeluarkan. Jadi LK-nya lebih realistis gitu Pak. Kan kalau dia rugi banyak, sebenarnya untung banyak, kalau dia nggak realisasikan sebenarnya kan belum rugi, belum untung juga. Begitu juga rugi. Itu sih pendapat saya pribadi. Itu Pak. Jadi kalau tahun kemarin nampak tinggi banget karena dia reksadana saham yang dia punya itu naik tinggi gitu. Kalau apa namanya dikeluarin itu sekitar 96 Pak. Berarti kalau dengan DPR-nya sekitar 50%, berarti kan anggap aja berarti dividen yield berapa? Bapak kan bilang dividen yield-nya kan sekitar 9% ya, atau 8% tadi, saya lupa. Iya, biasanya tiap tahun dia stabil 100 Pak. Sedangkan kalau EPS-nya 100 menurut Bapak yang di 2020, sedangkan rata-rata DPR-nya, dividen payout ratio sekitar 50%, berarti kan dividen yang dibayarkan kan sekitar 50 nih, kalau dengan estimasi EPS 100. Otomatis dividen yield-nya bukan sekitar 9 dong, Pak? Benar nggak? Coba saya lihat ya. Maksud saya tuh, saya mau tanya sih, Bapak kan bilang kan dividen yield-nya sekitar 9%, saya lupa tadi, sekitar angka itu. Jadi dasarnya apa? Kira-kira kok bisa bilang dividen yield-nya sekitar itu, Pak? Kan pasti Bapak membuat estimasi dong, EPS-nya full year 2020 berapa. Makanya bisa muncul estimasi dividen yield-nya sekian gitu, Pak. Kecuali kalau dibilang ada dividen yield average selama mungkin 5 tahun, mungkin oke, sekitar begitu Pak angkanya. Iya Pak, itu yield-nya itu dihitung dari harga sahamnya Pak. Harga saham yang kemarin itu Pak. Harga saham bahkan ketika dia turun 10 kemarin itu di harga 1.100 ya, 1.300 itu berarti 100 bagi 1.300. Berapa itu ya? 10. 8. Kurang lebih loh. Ya, 8-9%. 8 lah, sekitar 8. Iya. Pak Suhadi dengar 9 langsung tertarik ya Pak? Oh enggak, saya memang sudah punya Pak. Maka saya udah tanya punya. Saya punya. Kalau tadi saya nangkepnya sih, sorry ya ini nggak boleh kritisi, tapi saya clear aja supaya clear. Pak Awi itu kan analisanya berdasarkan yang belum direalisasi itu dikeluarkan. Sedangkan kalau dividen yang menurut PANS itu kan dividen payout ratio berdasarkan yang Pak Awi analisa plus yang belum direalisasikan itu. Ya, jadi kalau saya nangkapnya sih Pak Awi memang tidak menganalisa yang belum direalisasikan tersebut. Jadi nanti dividennya berapa ya 100 plus, nggak tahu plusnya sekian itu berapa. Iya Pak. Iya benar Pak. Oke, ada yang lain? Pak Awi laku ini. Saya BFI kayaknya nggak ada yang tahu perusahaannya. Sudah jual Pak, jadi nggak perlu dipertanyakan lagi Pak. Disclaimer, saya megang saham ini jadi mungkin agak bias ya Pak kesempatannya. Oh iya, saya juga megang BFI nomor berapa ya? Nomor 2 atau nomor 3 terbesar di portfolio saya. Jadi kalau bias ya saya lebih bias lagi mungkin. Bias lagi ya Pak. Iya, saya suka banget sama BFI.
Oh iya, saya mau tambahkan Pak tadi Pak. Mungkin yang untuk yang daftar saham apa yang ada di Panen Asset Management, biasanya sih karena saya juga nasabah Pak, itu biasanya kita tuh cuma dikasih dia tidak memberitahu dia beli perusahaan apa. Biasanya cuma dikasih tahu tuh top 10-nya aja gitu Pak. Iya sih, kalau dari reksadananya memang dikasih tahu itu aja Pak di prospektusnya. Ya. Bukan Iya. kalau kita sebagai nasabah, misalkan di setiap bulan tuh ada info ke kita Pak. Dia beli apa-apa aja, tapi dia tidak kasih tahu misalnya saya beli saham A berapa persen, enggak. Dia cuma kasih tahu top 10 saya sekian, gitu aja sih. Itu di Iya, iya. di fun fact sheet yang tiap bulan bukan ya Pak ya? Fun fact sheet tuh juga nggak ada Pak, angka Ada itu ya? Pak, daftar di sini nggak ada. Dia cuma kalau pas kita kan dalam grup dia di-share aja sih Pak. Oh, Di fun fact sheet-nya nggak ada. soalnya Itu setahu saya, cuma Terbesar aja performance-nya aja. yang dilapor. setahu saya kalau Panin Asset Management itu dia menampilkan LK-nya di websitenya itu, Pak. Saya soalnya sering ngecek waktu itu, saya juga mau lihat. Di LK-nya itu disebutkan, gitu, list-listnya. Tapi LK-nya sih terakhir saya cek 2018 ya, yang baru-baru belum diterbitkan sama dia. Nah itu disebutkan satu-satu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Saya kalau nggak salah, Panin Dana Maksima itu besar di Delta Jakarta. Coba nanti dicek di websitenya, terus dibuka LK, bukan prospektus, bukan FFS. Seingat saya ada. Iya. Ada lagi. Capek, Pak? Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Andre. Terima Iya. kasih. Ya, makasih Pak Awe. Selamat malam. Sangat bagus, pertanyaannya dijawab semua. Puas. Pak DGM, Salas Auto. Ada nggak Pak DGM? Pak DGM, saya nggak tahu nama aslinya siapa ini. Oke, jadi untuk khusus Pak DGM, dia jauh-jauh hari sudah ngomong sama saya bahwa dia pengen hadir sebenarnya kalau weekdays. Cuman kan yang kita polling kapan hari itu jadinya weekend, Sabtu malam lagi. Itu ada kerjaan. Dan kerjaannya itu dekat sama bosnya, jadi dia nggak berani kalau harus ngomong-ngomong terus, apalagi nanti kalau telepon. Nah, lalu saya menyarankan Pak DKM tulis aja, nanti saya bacakan di sini. Dan beliau nulis gitu tentang auto. Jadi kali ini saya bacakan tulisannya Pak DKM tentang auto. Tapi mohon maaf karena saya hanya bacakan aja, saya tidak ada pertanyaan ya. Jangan tanya saya nggak ngerti. Gitu. Cuman nanti saya tambahkan sedikit lah, soalnya saya ada pekerjaan di bidang yang mirip dengan auto juga. Saya share screen aja ya. Share screen. Oke. Nah, ini tulisannya Pak DGM ya. Saya nggak merubah satupun sama sekali. Cuman saya tidak akan persis. Saya coba ngomongnya lebih supaya ada alurnya lah. Oke. Auto. PT Astra Auto Parts Tbk adalah salah satu perusahaan dari grup Astra di bidang komponen otomotif terbesar dan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan beraneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, baik OEM dan REM. REM ini non-OEM ya. Berdiri pada tahun 1976 dan resmi berubah nama menjadi Astra Auto Parts dan menjadi Tbk pada tahun 1998. Pemegang saham 80% Astra International (ASII) dan 20% dimiliki publik. Pemasaran memiliki jangkauan yang cukup luas, baik dalam maupun luar negeri. Luar negeri ini ke Asia, Oseania, Timur Tengah, Amerika, Eropa, Afrika. Ya, semua berarti. Oke, Auto juga memiliki divisi perdagangan yang beroperasi di negara lain seperti Singapura. Nah, di sini ya bisnis modelnya itu berarti memang produksi dan distribusi suku cadang kendaraan bermotor roda 2. Jadi mereka punya pabrik, juga punya distributor ya. Itu. Nah, itu secara bisnis modelnya. Lalu saya bahas kuantitatif dulu kayaknya lebih enak ya. Nah, ini Pak DGN jelaskan ke saya
Yang kanan ini 2000 tahun berapa? Sebentar. Tahun. Ada tulisannya. Nah, tahun 2008. Lalu yang kiri ini 2019. Jadi kita lihatnya dari kanan ke kiri ya. Sales naik terus, cukup stabil kenaikannya. Ini berarti tahun 2015 ya. 2015 turun sedikit. Memang pada tahun itu secara makro Indonesia ada penurunan. Ya tadi PFI lah, kalau saya analisa ya PFI, Adira itu juga penurunan. Dan ini termasuk penurunan tidak tajam sama sekali. Ini bagus ini. Kita lalu naik, sehingga sekarang sudah lebih tinggi, 2019 ya, sudah lebih tinggi daripada 2016. Lalu penjualan terhadap RPT. RPT ini Related Party Transaction atau transaksi afiliasi. Ya Astra, jualan ke Astra. Intinya seperti itu, dan cukup stabil dari tahun 2009 sampai 2019. Nah, laba usaha ini yang agak naik turun. 2018 sampai 2019 naik turun. Dan 2017 ya ini, lebih rendah daripada 2015 ya. Nah, laba bersih ini yang 2015 pokoknya drastis sekali. Dan baru mulai naik sampai sekarang pun masih di bawah 2016 ya untuk net profit-nya. Catatan dari Pak DGM, volume penjualan cukup baik, tapi laba bersih turun terus karena pendapatan dari entitas asosiasi yang turun. Tapi sudah mulai recovery dari tahun ini, 2016. Recovery sekarang. Nah, saya tanya ke Pak DGM, kenapa kok bisa recovery gitu? Karena pendapatan dari entitas asosiasinya yang membaik, maksudnya laba bersih ya. Saya nggak tahu, mungkin bebannya berkurang atau revenue-nya menambah sehingga turun ke bottom line-nya itu lebih banyak. Tuh. Nah, juga mungkin ini yang menyebabkan labanya itu naik karena ada beberapa inovasi. Jadi inovasi produk alat mekanisme multiguna pedesaan AMMDES yang merupakan patungan bersama dengan PT Kiat Inovasi Indonesia. Lalu juga penambahan outlet Shop and Drive. Jadi Shop and Drive ini semacam bengkelnya Astra Auto Parts. Gitu ya, bagi yang punya motor mungkin sudah tahu lah ya. Tahun 2018 outlet Shop and Drive baru 11 outlet baru. Lalu sekarang berarti 383 ya unit. Jadi dari toko Super Shop and Drive, dan Shop and Bike tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu ada juga Motopick tersebar di jaringan Alfamart mengenai penggantian aki, ban, pelumas roda 2, dan produk unggulan. Saya jujur nggak pernah lihat sini Motopick. Lalu punya e-commerce Astra Auto Shop, jangkauan lebih luas. Ini saya tahu, punya aplikasi juga, saya tahu. Lalu Auto melayani hampir semua produsen otomotif van dan RM, roda 2 maupun roda 4, ya benar. Auto juga bekerja sama dengan mitra bisnis seperti Denso, Kayaba, dan lain-lain. Lalu persiapan mobil era listrik R&D sudah disiapkan ya. Lalu masih banyak JV dan asosiasi lain yang tidak bisa dijelaskan. Faktor resiko utama adalah penurunan produksi mobil otomotor dan penjualannya juga turun. Fluktuasi harga bahan baku. Jadi kalau spare part ya bahan baku, terutama besi, aluminium, karet kalau fan beltnya itu banyak. Nah lalu Filipina PH imposes safeguard duty on imported cars from Indonesia. Jadi Filipina ini mengerem import mobil dari Indonesia. Itu padahal Filipina adalah salah satu tujuan ekspor mobil terbesar. Tuh. Nah ini semua catatan dari Pak DGM. Sudah saya sampaikan, saya tambahkan sedikit. Jadi saya memang juga mengelola perusahaan distribusi spare part sepeda motor. Tapi saya nggak jualan barangnya auto, tapi saya tahulah di bisnis spare part, auto itu adalah spare part yang bisa dibilang apa ya, yang paling dicari orang, sudah pasti. Jadi kalau kita jual merek yang di luar auto, itu kita harus menang antara kualitasnya jauh lebih bagus atau harganya jauh lebih murah. Kalau kita mepet-mepet dengan auto, dijamin tidak akan laku. Kenapa? Karena
ya kalau Anda beli sepeda motornya Honda, ya pasti spare part-nya dari Honda Ori dong. Gitu. Apalagi kalau Anda tidak terlalu familiar dengan motor atau mobil. Gitu. Dan menurut saya 90% orang yang punya motor dan mobil tidak familiar dengan barangnya itu. Saya sendiri punya mobil, tapi kalau rusak saya nggak tahu apa yang rusak. Jadi saya bawa aja ke bengkel resmi kan, di situ kan diganti dengan spare part resmi. Kalau nanti misalnya saya punya kenalan dengan bengkel, saya bawa aja ke bengkel, saya bilang, nggak tahu, pokoknya ini spionnya nggak bisa buka, benerin. Gitu. Mau diganti part apa ya saya nggak tahu lah, saya nggak ngerti kok. Saya pokoknya mau setelah dari bengkel, beres. Nah, saya pun mengalami seperti itu, di mana orang pokoknya bawa motor, saya mau beres, saya nggak peduli pakai part apa. Gitu. Nah, tapi kebanyakan orang kalau dikasih part yang non genuine ya, jadi kalau bukan punyanya Honda genuine part, bukan punyanya Yamaha genuine part, atau Suzuki genuine part, mereka takut. Karena mereka nggak ngerti. Jadi mereka takut, wah nanti cepat rusak, atau jangan-jangan dibenerin satu, yang lain rusak. Nah, seperti itu. Jadi secara brand itu sangat kuat. Gitu. Jadi kekuatan utamanya Astra Autopilot menurut saya di situ. Itu untuk at least untuk dia produksi yang milik dia sendiri ya. Tapi kalau dia produksi untuk merek-merek lain seperti Denso ya kan, atau yang lain tuh ya tergantung pemilik merek sendiri kekuatannya seperti apa. Nah, itu aja tambahan dari saya. Ya. Kalau misalkan kalau Bapak kan tadi punya sheet sendiri ya Pak, yang memisahkan antara balance sheet, mungkin cash flow dan income statement gitu ya Pak. Ya. Kalau kami para newbie kan mungkin tidak ada waktu atau belum punya pengalaman ke arah ke situ, kemampuan ke arah situ. Apakah boleh mengambil data yang disediakan oleh sekuritas misalkan, atau misalkan di Stockbit, misalkan income statement-nya, balance sheet-nya, itu apa boleh ngambil data dari situ untuk dibahas Pak? Meskipun saya tahu data itu seperti yang tadi Pak Awi sampaikan, pasti itu data umum ya, jadi kemungkinan tidak akan detail ya Pak, kita bisa mengetahuinya gitu. Boleh Pak, sangat-sangat boleh. Ya tadi Pak Awi pun tidak menunjukkan data-data yang dia sadurkan. Ya mungkin dia ada bisa risahkan sendiri, tapi kan kita nggak lihat. Gitu. Saya sangat tidak masalah. Makanya saya bilang mau nggak pakai video, nggak pakai share screen pun nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan untuk membahas dan untuk menganalisa. Pentingnya itu aja kok. Itu mau bahasnya cuma 2 menit selesai, nggak masalah. Yang penting membahas. Itu syarat untuk ikutan PI Meet. Bebas Pak. Oke, thank you Pak Andreas. Malam Pak. Ya malam. Oke. Pertanyaan atau tidak ini? Oke. Jadi sesi hari ini selesai sesi hari ini selesai di sini. Saya sangat apresiasi lah, terutama dengan Pak Awe, Pak DGM, dan juga yang bertanya Bu Yeni dan Pak Suhadi ya. Pak Suhadi atau Pak Sugito tadi. Itu Pak Suhadi yang bertanya. Jadi untuk PI Meet berikutnya itu formatnya sama seperti ini, namun tidak semuanya boleh ikut. Yang boleh ikut hanya yang akan membahas minimal satu perusahaan. Ya seperti Anda lihat tadi, membahas perusahaan itu tidak terlalu repot kok. Kalaupun tadi misalnya Anda bertanya kepada saya tentang PSI, lalu saya nggak bisa menjawab, itu tidak masalah. Itu tinggal berarti itu adalah PR saya untuk mencari tahu. Ini orang tanya kok saya nggak ngerti ya, berarti saya kurang paham dengan perusahaan ini. Nah, jadi pesan saya untuk yang mau ikut, tolong persiapkan minimal satu perusahaan. Anda mau setiap bulan ngomongin perusahaan itu terus nggak masalah kok. Ya berarti kan Anda bisa semakin dalam. Itu saja sih. Nah, jadi nggak usah malu, nggak usah minder, juga tidak ada judgement di sini. Saya nggak akan mengkritik penjelasannya salah, nggak akan mengomentari juga. Gitu. Lalu untuk pertemuan berikutnya juga tidak direkam,
tidak diupload di YouTube. Jadi kalau nggak datang ya kalian tidak akan tahu apa-apa. Gitu. Untuk jadwal PI Meet berikutnya, saya akan dahulukan para pembicara. Mereka bisanya kapan. Oke, setelah saya tahu jadwal mereka, nanti saya akan tanya lagi di grup seperti yang polling saya sebelumnya ya. Saya tanya lagi, saya cocokkan, saya coba cari jadwal yang terbaik untuk semuanya. Nah, bagi yang mau ikutan PI Meet berikutnya, tolong at least japri saya, Pak, saya mau ngomong perusahaan ini. Tuh. Mau last minute berubah perusahaan, nggak apa-apa, yang penting ngomong dulu. Oke? Ya, terima kasih semuanya.